Halo, apa kabar semuanya? Berikut ini adalah 30 universitas paling banyak diserbu atau paling banyak diminati pada SNMPTN 2021. Data ini saya dapatkan dari akun Instagramnya LTMPT ya, yang akan saya olah, saya sajikan dan dalam bentuk data seperti ini ya. Untuk teman-teman semuanya yang baru mampir di channel saya, jika memang video ini ada manfaatnya, jangan lupa di subscribe dulu, silakan dikasih jempolnya ya, di like. Kemudian kalau memang ada yang mau disampaikan, kritik, saran, masukan, silahkan tuliskan pada komentar di bawah ini ya. Karena nanti di next video pada persiapan UTBK SBM, saya akan juga menginformasikan beberapa informasi penting terkait UTBK SBM PTN. Bahkan saya juga akan membahas beberapa soal terkait dengan kuantitatif, penalaran umum dan matematika. Dan terlebih rencananya ini juga mau saya adakan tryout UTBK SBMPTN yang bisa teman-teman ikuti secara gratis ya. Tryout UTBK SBMPTN yang bisa diikuti secara gratis, dan nanti analisisnya, koreksinya akan saya koreksi menggunakan metode IRT yang dipakai pada UTBK SBMPTN yang sebenarnya. Oke, langsung saja kita kembali ke topik hari ini, yaitu 30 universitas yang paling banyak diserbu pada SNMPTN 2021. Kita lihat peringkat pertama. Peringkat pertama adalah Universitas Padjadjaran Bandung dengan total pendaftar 42.034 peserta. Yang menempatkan pada pilian 1 sebagai Universitas Padjadjaran adalah 24.448 atau 58,16%. Yang menempatkan Unpad sebagai pilihan kedua adalah 17.586 atau sekitar 41,84%. Sementara kita tahu dari portalnya LTMPT, daya tampung SNMPTN di Unpad tahun ini adalah 1.512. Dengan demikian, nanti yang persentase yang akan diterima di Padjadjaran ini, yang akan diambil oleh Unpad adalah cuman 3,6% dari total pendaftarnya. Oke, lanjut. Posisi yang kedua adalah Universitas Brawijaya Malang. Ya, maaf ini ada kelebihan ini kata-katanya ini. Dengan total pendaftar 41.716, pada pilihan pertama 28.356 atau sekitar 67,97%, dan di pilihan kedua adalah 13.360 atau sekitar 38,03%. Daya tampung di UB atau Brawijaya pada tahun ini SNMPTN adalah 4.470 atau persentasenya 10,72%. Artinya cukup banyak ini yang akan diterima di UB adalah 10% dari total pendaftarnya. Lanjut di peringkat yang ketiga ada Universitas Pendidikan Indonesia dengan total pendaftar adalah 40.841. Dengan di pilihan pertama adalah 20.576 atau 50,38%. Kemudian di pilihan kedua adalah 20.265 peserta atau 49,62%. Daya tampung di UPI pada tahun ini 2.551 atau sekitar 6,25% dari total pendaftar di Universitas Pendidikan Indonesia. Lanjut di peringkat yang keempat, Universitas Negeri Semarang dengan total pendaftar 40.778, yang menempatkan UNES sebagai pilihan pertama sebanyak 20.313 atau 49,81%. Yang menempatkan UNES sebagai pilihan kedua ada sebanyak 20.465 peserta atau sekitar 50,19%. Daya tampung di UNES tahun ini 2.760 atau sekitar 6,77% dari total pendaftar yang akan diterima di Universitas Negeri Semarang. Lanjut di peringkat yang kelima ada Universitas Sumatera Utara. Total pendaftarnya adalah 33.966, yang menempatkan USU pada pilihan pertama 18.298 atau sekitar 53,87%. Yang menempatkan USU pada pilihan kedua sebanyak 15.668 peserta atau sekitar 46,13%. Daya tampung di Universitas Sumatera ini adalah 2.133
kursi, atau nanti yang diambil hanya 6,28% dari total pendaftar yang ada di Universitas Sumatera Utara. Berikutnya, peringkat yang ke-6. Ada Universitas Diponegoro Semarang dengan total pendaftar 32.363 peserta yang menempatkan undip pada pilihan pertama sebanyak 19.298 peserta atau sekitar 59,63%, yang menempatkan undip pada pilihan kedua sebanyak 13.065 peserta dengan persentase 40,37%. Universitas Diponegoro memiliki daya tampung 2038 kursi, jadi nanti yang diambil undip adalah 6,30% dari total pendaftarnya. Lanjut peringkat yang ke-7. Ada Universitas Gadjah Mada dengan total pendaftar pada tahun ini adalah 30.380 peserta, yang menempatkan UGM pada pilihan pertama sebanyak 23.870 peserta atau 78,57, hampir 80%, ini menempatkan UGM pada pilihan pertama. Yang menempatkan UGM pada pilihan kedua sebanyak 6.510 atau 21,43%. UGM tahun ini di SNMPTN memiliki daya tampung 2069 atau nanti yang diterima adalah sekitar 6,81% dari total pendaftarnya. Lanjut di peringkat ke-8, ada Universitas 11 Maret Surakarta atau terkenal dengan kota Solo ya, yang ada di Jawa Tengah. Total pendaftarnya adalah 29.710 peserta, yang menempatkan UNS pada pilihan pertama sebanyak 16.202 peserta atau di persentase 54,53%, yang menempatkan UNS pada pilihan kedua sebanyak 13.508 peserta atau sekitar 45,47%. UNS memiliki daya tampung 1.497 kursi, jadi nanti UNS hanya menerima kurang lebih 5,04% dari total pendaftarnya. Berikutnya di urutan yang ke-9 ada Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Total pendaftar di UNJ ini 29.690 peserta yang menempatkan UNJ pada pilihan pertama sebanyak 17.143 atau sekitar 57,74%. Yang menempatkan UNJ pada pilihan kedua sebanyak 12.547 peserta atau kurang lebih 42,26%. UNJ Jakarta ini memiliki daya tampung 1.252 pada SNMPTN 2021 atau UNJ hanya menerima sekitar 4,22% dari total pendaftarnya. Next di urutan yang ke-10. Ada Universitas Hasanuddin Makassar. Total pendaftarnya adalah 28.906 peserta yang menempatkan UNHAS pada pilihan pertama sebanyak 17.353 peserta atau sekitar 60,03%. Yang menempatkan UNHAS pada posisi kedua atau pilihan kedua adalah 11.553 atau sekitar 39,97%. UNHAS memiliki daya tampung 1.669 atau sekitar 5,77% dari total pendaftarnya nanti yang akan diterima di Universitas Hasanuddin Makassar. Kita lanjutkan di peringkat yang ke-11. Ada Universitas Negeri Yogyakarta dengan total pendaftarnya 27.959 yang menempatkan UNJ pada pilihan pertama sebanyak 17.164 peserta atau sekitar 61,39%, yang menempatkan UNJ pada pilihan kedua sebanyak 10.795 peserta atau sekitar 38,61%. Daya tampung di UNJ pada tahun ini SNMPTN adalah 1.816 kursi. Jadi yang diterima di UNJ nanti hanya 6,5% dari total pendaftarnya. Lanjut di urutan ke-12 ada Universitas Riau ya. Di Riau total pendaftarnya ada 27.819 peserta
yang menempatkan UNRI pada pilihan pertama sebanyak 13.663 atau sekitar 49,11%, yang menempatkan UNRI pada pilihan kedua sebanyak 14.156 peserta atau sekitar 50,89%. Universitas Riau memiliki daya tampung 1.908. Jadi Universitas Riau hanya akan menerima sekitar 6,86% dari total pendaftarnya. Berikutnya di urutan yang ke-13 ada Universitas Sriwijaya Palembang. Total pendaftarnya adalah 26.996 peserta yang mendapatkan UNSRI. Di pilihan pertama adalah 14.557 atau 53,92%. Yang mendapatkan unsri pada pilihan kedua adalah 12.439 atau sekitar 46,08%. Universitas Sriwijaya mempunyai daya tampung sebanyak 1.489 kursi. Jadi hanya menerima 5,52% dari total pendaftarnya. Berikutnya di urutan yang ke-14 ada Universitas Negeri Medan. Total pendaftarnya adalah 25.666 peserta yang menempatkan pada pilihan pertama sebanyak 11.947 atau 46,55%, yang menempatkan pada pilihan kedua sebanyak 13.719 peserta atau 53,45%. Universitas Negeri Medan ini memiliki daya tampung 1.500 pada SNMPTN 2021, jadi menerima sebanyak 5,8% dari total pendaftarnya. Lanjut di urutan ke-15, ada Universitas Negeri Surabaya. Total pendaftarnya adalah 24.075 peserta yang menempatkan UNESA pada pilihan pertama sebanyak 11.901 atau 49,43%, yang mendapatkan UNESA pada pilihan kedua sebanyak 12.174 peserta atau sekitar 50,57%. Daya tampung di UNESA pada tahun ini SNMPTN adalah 1.639 kursi. Jadi UNESA akan menerima 6,81% dari total pendaftarnya. Berikutnya di urutan yang ke-16 ada Universitas Negeri Malang. Tidak jauh dari Universitas Negeri Surabaya, sama-sama di Jawa Timur. Total pendaftarnya adalah 23.710 peserta yang menempatkan UM ya. Ini kayaknya singkatannya UM bukan UNM ya. Saya sering lihat di internet itu singkatnya UM ya. UM ini yang menempatkan UM pada pilihan pertama ini 12.009 peserta atau 50,65, yang menempatkan UM pada pilihan kedua adalah 11.701 peserta atau 49,35. Ya, kalau kita lihat rata-rata 50-50 ya mayoritas ini. Daya tampungnya pada Universitas Negeri Malang ini 1.965, cukup banyak ya. Makanya yang diterima juga cukup tinggi nih, 8,29% dari total pendaftar. Jadi cukup tinggi ini 8%. Lanjut di urutan ke-17. Ada Universitas Negeri Padang ya. Ada Universitas Negeri Padang dengan total pendaftar 23.247 yang mendapatkan Universitas Negeri Padang UNP pada pilihan pertama adalah 11.468 atau 49,33 ya. Laki-laki ini kurang lebih 50%-nya ya. Yang mendapatkan UMM pada pilihan kedua adalah 11.779 atau 50,67%. Kursinya cukup banyak, daya tampungnya adalah 2029. Jadi Universitas Negeri Padang ini juga menerima cukup tinggi, persentasenya 8,73% dari total pendaftarnya. Lanjut di yang 18, ada Universitas Jember. Ini juga di Provinsi Jawa Timur, di paling timur ya, timur ini. Total pendaftarnya 22.531 peserta yang menempatkan Universitas Jember UCI ya atau UNEJ ini pada pilihan pertama adalah 11.280 peserta atau 50,06%, yang menempatkan UNEJ pada pilihan kedua sebanyak 11.251 peserta atau 49,94%.
Daya tampungnya cukup tinggi, UNED tahun ini 2.272 atau sekitar 10,08%. Ya, berbahagialah bagi yang memilih UNED tahun ini. Nah, persentase yang diterimanya adalah cukup tinggi. Ya, peringkat berikutnya adalah yang ke-19. Universitas Andalas dengan daya tampung 21.345, pilihan satunya yang menempatkan UNAN pada pilihan pertama 12.193 atau 57,12, yang menempatkan UNAN pada pilihan kedua ini 9.152, persentasenya 42%, kuotanya kursinya 1941, ini juga cukup tinggi 9,09%, ya. Oke, lanjut di urutan ke-20. Ada Institut Pertanian Bogor. Ya, Institut Pertanian Bogor ini pendaftarnya adalah 20.792 peserta. Yang menempatkan IPB pada pilihan pertama itu 13.084 atau 62,93%. Yang menempatkan IPB pada pilihan kedua adalah 7.708 atau 37,07%. Daya tampung di IPB SNMPTN 2021 adalah 1.700, jadi cukup tinggi juga. IPB nanti akan menerima 8,18% dari total pendaftarnya. Oke, berikutnya di urutan ke-21, ini ada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Provinsi Banten, ya. Pendaftarnya 20.732 peserta, yang menempatkan Untirta di pilihan pertama 8.535 atau 41%. Yang menempatkan Untirta di pilihan kedua adalah 12.197. Ini lebih banyak, ya, pilihan kedua, jadi banyak di nomor 2 kan ini Untirta, atau 58,83, hampir 60%. Daya tampung Untirta 954. Kemudian ini berarti persentase yang akan diterima di Untirta ini cukup kecil, ya, 4,60%, ya, dari total pendaftarnya. Lanjut di urutan ke-22. Ada Universitas Lampung atau Unila dengan pendaftar 20.151 peserta, yang menempatkan unilai pada pilihan pertama 10.464 atau 51,93%, yang menempatkan unilai pada pilihan kedua adalah 9.687, kemudian persentasenya 48,07. Daya tampung unilai ini cukup tinggi 1.735, jadi unilai juga akan menerima cukup tinggi ini 8,61% dari total pendaftarnya. Oke, lanjut di urutan ke-23. Capek juga ya ngomongnya ini. Oke, sebelum lanjut jangan lupa yang baru gabung di channel ini, ya, jika memang ada manfaatnya silahkan di subscribe dulu channel ini, di like, kalau memang ada masukan saran di komentari di bawah. Nanti di next video menginjak nanti semakin ke sana persiapan UTBK, akan saya buat analisis atau sajian data-data terkait dengan UTBK SBMPTN. Beberapa video sudah saya buat, ya, sudah ada di channel ini. Dan nanti juga akan ada sesi pembahasan soal sesuai dengan bidang saya, matematik, penalaran, kuantitatif. Saya juga sudah siapkan tryout UTBK SBMPTN, nanti gratis, ya, nanti akan saya sampaikan di video berikutnya, nanti bagaimana cara mengikutinya, yang jelas gratis. Nanti analisisnya, koreksinya akan menggunakan IRT, ya, yang dipakai pada UTBK sesungguhnya. Jadi sekali lagi jangan lupa di subscribe dulu biar nanti tidak ketinggalan, ya, kalau saya bikin video nanti ada pemberitahuan. Oke Mas Bro, Mbak Bro, ya, kita lanjutkan di urutan ke-23. Universitas Indonesia ternyata 23 ini peminatnya, pendaftarnya 19.760. UI di pilihan pertama, kita lihat ini luar biasa, ya. UI ini juga imbang ini. Banyak juga yang nomor 2-kan UI, ya. Hebat bener ini UI di nomor 2 kan ini, ya. UI pilihan pertama 9.912 atau 50,16%. Pilihan keduanya 9.848 atau 49. Hampir anggap saja lah ini 50-50 ini, ya. Daya tampung UI itu 1094, ya. Jadi UI akan menerima 5,54% dari total pendaftarnya. Berikutnya di urutan yang ke-24 ada Unsud, ya. Unsud total pendaftarnya 18.541. Yang menempatkan unsur di pilihan 1 besar sekali 14.124, yang di pilihan kedua itu 4417, jadi 76 banding 23%. 76 banding 23, jadi banyak yang menempatkan unsur di pilihan pertama. Daya tampung unsur 1218, jadi akan menerima 6,57
Jenderal Sudirman di Purwokerto, Jawa Tengah paling barat ya. Oke, lanjut yang ke-25 ada Unair ya, Universitas Airlangga Surabaya. Pendaftarnya 18147 ya. Kemudian yang menempatkan UNER di pilihan pertama ini 11797, 11.797 peserta atau 65%. Kemudian yang menempatkan UNER di pilihan kedua 6.350 atau 34,99%. Daya tampungnya di UNER itu 1.260. Jadi UNER nanti menerima 6,94, hampir 7% dari total pendaftarnya. Berikutnya di urutan 26 ada Universitas Syah Kuala ya, ini di Sumatera. Pendaftarnya ada 18.085 peserta yang menempatkan Unsyah ini di pilihan 1 9.469 atau 52,36, yang menempatkan Unsyah di pilihan 2 8616 8.616 atau 47,64%. Daya tampungnya cukup tinggi, Unsyah ini 1907, juga akan mengambil tinggi ya 10,54, ini mungkin tertinggi dari perguruan tinggi di atas tadi. Oke, berikutnya di urutan 27 ada Universitas Negeri Makassar ya. Total pendaftarnya yang memilih Makassar ini UNM ini mungkin ya 17.149 peserta. Yang menempatkan di pilihan satunya 8.300 atau 48%, yang menempatkan di pilihan keduanya 8.849 atau 51,6%. Daya tampungnya cukup tinggi 2.107. Ini juga sangat tinggi 12,29% akan diterima di Universitas Negeri Makassar dari jumlah pendaftarnya. Berikutnya di urutan ke-28 ada Universitas Udayana Bali, total pendaftarnya 15.708. Yang menempatkan UNUT ya ini ya, Universitas Udayana ini 9.255 atau 58,92%. Dan pilihan duanya adalah 6.453 atau sekitar 41 ya, ini hampir 60, ini 40 ya, 41%. Daya tampungnya 1.850, jadi juga cukup tinggi, ini akan menerima UNUT ini 11,78, hampir 12% dari total pendaftarnya. Tinggal 2, karena kita bahas 30 PTN, maka ini sudah di U28 nih, tinggal 2 ya. Tinggal 2. Urutan ke-29, Universitas Mataram, total pendaftarnya 14.796. Kemudian yang menempatkan Universitas Mataram pada pilihan 1 adalah 7.007 atau 47,36. Yang mendapatkan Universitas Mataram pada pilihan kedua adalah 7.789 atau 52,64%. Daya tampung di Universitas Mataram ini 1.156. Jadi akan menerima cukup ya, turun lagi ya, ini 7,81% dari total pendaftarnya. Oke. Hanya sudah semua ini nanti didominasi oleh perguruan-perguruan tinggi di Pulau Jawa ya. Pulau Jawa tadi yang belum masuk ada misalkan UPN, Jogja, Jawa Timur. Kalau Jawa Tengah ada Tidar, ini tidak masuk ke sini ya. Kemudian ada lagi misalkan UPN Jateng, Unsiliwangi ya, Unsil. Kemudian ada Singapura Bangsa, kalau di Pulau Jawa ini belum ada masuk ini. Ya, yang Pulau Jawa hampir sudah masuk semua sebenarnya. Yang terakhir yang ke-30. 30 ini ada Universitas Mula Warman, ini di Kalimantan ya, Kalimantan Timur kayaknya Mula Warman ini. Pendaftarnya 14.384. Yang menempatkan Unmul di pilihan 1 itu 7.272 atau 50,56%. Pilihan keduanya adalah 7.112 atau 49,44%. Daya tampungnya 1.608. Ya, jadi akan menerima Unmul ini 11,18% dari total pendaftarnya. Kalau kita lihat senjatanya, strateginya LTMPT untuk membuat aturan bahwa memang kalau milih 2 itu salah satunya harus berada di provinsi, ini ada berhasil kayaknya, ini ada pemerataan. Beberapa perguruan tinggi baik di Jawa maupun di luar Jawa juga memiliki pendaftar yang cukup tinggi. Ya, kalau tidak dibuat aturan seperti itu mungkin nanti semuanya akan mendaftar di PTN yang difavoritkan atau diunggulkan kalau tidak ada aturan. Oke, saya kira itu dulu ya, analisis tentang 30 universitas paling banyak diminati atau paling banyak diserbu pada SNMPTN tahun ini atau tahun 2021.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share kepada teman-temannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.